Mobil Wulan mogok saat pulang dari acara bisnis di Semarang. Aku lahir di desa kecil yang hampir tak tercantum di peta, Jatiwangi. Desa yang dikelilingi hutan jati tua, sawah berundak, dan sungai kecil yang airnya jernih seperti kaca. Di sini waktu berjalan pelan. Ayam berkokok bukan karena jam weker, tapi karena matahari mulai menyembul dari balik bukit. Warga desa bangun sebelum fajar, mandi di sumur, lalu pergi ke sawah dengan topi anyaman jerami di kepala. Aku tumbuh di tengah semua itu, dalam kesederhanaan yang hangat, meski hidup tak pernah mudah. Namaku Bagus Setiawan, umurku 25 tahun, tapi kadang rasanya aku sudah tua sebelum waktunya. Bukan karena pikiran, tapi karena beban. Aku anak yatim piatu. Ibu meninggal saat melahirkanku, katanya karena infeksi pasca persalinan. Ayah kabur entah kemana, mungkin ikut kapal nelayan ke Kalimantan, atau mungkin mati di jalanan kota besar. Yang tersisa cuma nenek Surti. Nenekku yang kini berusia 78 tahun, tulangnya rapuh, tapi hatinya masih keras seperti batu kali. Kami tinggal di rumah panggung kayu reot, atapnya bocor kalau hujan deras. Dindingnya dari bilik bambu yang sudah dimakan rayap. Tapi bagi kami, ini istana. Di sini aku belajar arti kerja keras. Sejak SMP aku berhenti sekolah karena uang SPP nggak cukup. Aku jadi penarik beca, tukang ngarit, pembantu panen padi, bahkan kadang jadi tukang gali kuburan kalau ada yang meninggal. Uang hasil kerja keras itu bukan untukku, tapi buat obat nenek dan beras tiap bulan. Hidupku monoton. Bangun pagi, cari kerja, pulang malam, tidur, ulangi besok. Tapi aku nggak pernah mengeluh. Di desa, keluhan itu kemewahan. Orang-orang lebih suka tertawa meski perut kosong daripada menangis minta belas kasihan. Kawiri diajarkan untuk bersyukur. Punya atap, punya nasi, punya keluarga, itu sudah cukup. Malam itu, hujan turun gerimis. Langit gelap, awan tebal menutup bulan. Aku sedang mencari kayu bakar di hutan jati di ujung desa. Biasanya aku pulang sebelum maghrib, tapi hari ini aku butuh tambahan kayu karena nenek kedinginan. Batuknya makin parah, dokter bilang dia harus pakai selimut listrik, tapi listrik di rumah sering padam, dan selimut mahal. Aku hanya bisa memperbanyak api di tungku. Hutan jati milik desa itu sunyi, pohon-pohon menjulang tinggi, daunnya gemerisik diterpa angin, jalannya licin karena tanah liat basah. Aku memakai sandal jepit bekas dan jaket plastik tipis yang kuberi lubang untuk kepala. Tas goni di punggungku sudah separuh penuh dengan ranting kering. Aku sedang membungkuk mengambil kayu, ketika mendengar suara aneh, bukan suara hewan tapi mesin brum. Brum, brum! Lalu tiba-tiba jreng, seperti logam terbentur keras. Suara itu datang dari arah timur, dekat jalan tanah yang jarang dilalui. Aku berhenti, telinga waspada. Di desa, mobil mewah cuma lewat saat camat datang, atau pengusaha dari kota mau beli kayu jati ilegal. Tapi malam begini, hujan? Aneh, aku mengendap mendekati suara itu. Dan kulihat sesuatu yang belum pernah kulihat langsung di desa. Sebuah mobil mewah, warna putih, bentuknya ramping, lampunya masih menyala redup. Mobil itu mogok di tengah jalan sempit, roda depannya nyangkut di lubang besar yang penuh lumpur. Di dalamnya, seorang perempuan. Rambutnya panjang, diikat cepol, wajahnya tegang. Dia memutar-mutar kunci, tapi mesin tak mau hidup. Aku mendekat pelan, takut bikin dia ketakutan. Saat aku ketuk kacanya, dia menoleh cepat, matanya lebar. Ada yang bisa dibantu, Bu? Tanyaku pelan, sopan. Perempuan itu membuka jendela perlahan. Bau wangi bunga menyengat hidungku, beda dari bau tanah basah dan kayu lapuk yang biasa kucium. Mobil saya nggak mau nyala. Sudah coba berkali-kali, tapi mesinnya macet. Aku mengangguk. Kayaknya akinya sok. Atau ban masuk lumpur terlalu dalam. Boleh saya cek? Dia ragu sebentar, lalu mengangguk. Silakan. Tapi hati-hati ya. Ini mobil sewaan. Aku turun jongkok di lumpur. Tanganku langsung kotor, tapi aku nggak peduli. Aku periksa ban depan. Benar, terbenam dalam. Aki memang lemah, lampunya redup. Aku ambil ranting kering dari tas, taruh di bawah ban agar tidak tergelincir lagi. Lalu aku dorong pelan-pelan sambil dia mencoba menyalakan mesin. Coba sekali lagi, Bu, pelan-pelan gasnya. Dia menuruti. Mesin bergetar, tak-tak-tak. Brum! Akhirnya hidup. Lampu utama menyala terang, memotong gelap malam. Perempuan itu tersenyum lega. Terima kasih banyak. Anda hebat. Aku hanya mengangguk malu. Sama-sama. Tapi jalan ini licin. Hati-hati kalau mau keluar dari sini. Aku bantu dia manuver keluar dari lubang. Setelah mobilnya aman di jalan datar, dia turun. Cantik sekali. Kulitnya putih, matanya tajam tapi ramah. Pakaiannya rapi, blazer biru dongker, sepatu hak tinggi yang sekarang belepotan lumpur.
Nama saya Wulan, katanya sambil mengulurkan tangan. Terima kasih telah menyelamatkan saya dan mobil ini. Kalau cenggek deh kamu, mungkin saya harus menginap di hutan. Aku menjabat tangannya pelan, takut kotoran di tanganku menempel. Bagus, Bu, saya dari desa sini. Desa sini? Jatiwangi? Tanyanya. Iya, Bu, kampung kecil di ujung hutan. Dia mengangguk-angguk. Saya baru tahu ada desa di sini. Saya dari Jakarta, mau ke Semarang, tapi GPS salah arah. Ternyata jalan ini rusak, nggak masuk peta. Aku tersenyum kecil. Memang, jalan desa jarang diperbaiki, kecuali kalau ada pemilu. Dia tertawa, suara tawanya ringan seperti air mengalir. Anda lucu. Jujur juga, aku diam. Nggak biasa dipuji orang kota. Dia membuka dompet, mengeluarkan uang. Ini buat kamu. Untuk bayaran, aku mundur selangkah. Nggak usah, Bu, saya cuma bantu orang. Itu yang diajarkan nenek saya. Kalau bisa menolong, tolong saja. Nanti Tuhan yang bayar. Wulan terdiam. Matanya menatapku lama. Seperti sedang membaca sesuatu yang tak terlihat. Serius kamu nggak mau? Tanyanya. Apa ya saya bohong, Bu? Saya cuma butuh kayu buat nenek. Ini udah dapet, saya pulang. Dia mengangguk perlahan. Lalu dari tasnya, ia ambil kartu nama. Kalau begitu, terima kasih. Ini nomor saya. Kalau suatu hari butuh bantuan, telepon saja. Siapa tahu saya bisa balas budi. Aku terima kartu itu, agak bingung. Wulan Prameswari, CEO Nirvana Digital. Tulisan emas di atas kertas tebal. Rasanya seperti mimpi. Saya nggak punya HP pinter, Bu. Cuma HP biasa. Tapi saya akan simpan baik-baik. Dia tersenyum. Saya contohi telepon kamu kalau begitu. Kami berpisah. Mobilnya perlahan menghilang di balik kabut hutan. Aku berdiri di tepi jalan, masih memegang kartu nama itu. Hujan mulai turun lebih deras. Aku masukkan kartu itu ke kantong plastik, lalu ke saku kemejaku yang bolong di siku. Pulang ke rumah, nenek sudah menunggu. Dari mana, Nak? Hujan-hujan begini? Nyari kayu, Nek? Biar ibu hangat malam ini. Nenek menatapku, matanya berkaca-kaca. Kamu baik sekali. Doa nenek setiap malam buat kamu, supaya kamu ketemu jodoh yang baik, rezeki lancar, dan enggak susah kayak nenek. Aku tertawa kecil. Nanti, Nek, sekarang tidur dulu. Besok saya cari kerja lagi. Tapi malam itu aku nggak bisa tidur. Pikiranku melayang ke perempuan bernama Wulan itu. Cara dia bicara, cara dia tersenyum, cara dia memandangku. Tidak seperti orang kota yang merasa lebih tinggi. Dia seperti percaya padaku. Aku nggak tahu, tapi ada perasaan aneh di dada. Seperti sesuatu akan berubah. Dan aku benar. Beberapa hari kemudian, telepon rumah desa berdering. Jarang sekali digunakan. Aku angkat. Suara itu familiar. Halo, Bagus? Ini Wulan. Aku terdiam. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Boleh saya datang ke desa? Aku tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal pasti, hidupku tak akan sama lagi. Hari Mai tuna langit Jatiwangi biru cerah. Angin pagi membawa bau tanah basah dari sawah yang baru diairi. Ayam-ayam berkeliaran di halaman rumah, sementara nenekku duduk di kursi rotan depan rumah, memilah kacang hijau yang akan dijual ke pasar desa minggu depan. Aku sedang menyapu pekarangan dengan sapu lidi yang sudah setengah habis ketika melihat mobil hitam mewah berhenti perlahan di ujung jalan tanah. Roda depannya nyaris terperosok ke lubang. Mobil itu asing. Bukan mobil camat, bukan mobil pengusaha kayu. Ini lebih besar, lebih mengilap, seperti yang biasa lewat di televisi. Pintunya terbuka dan seorang perempuan keluar, blus putih, celana panjang hitam, rambutnya digerai angin. Wulan, aku langsung berdiri tegak, sapuku taruh di samping. Bu Wulan? Dia tersenyum. Iya, Bagus. Saya datang seperti janji. Nenekku menoleh, matanya melebar. Ini tamu? Tamu dari kota? Aku mengangguk, agak gugup. Ini Bu Wulan, Nek. Yang mobilnya mogok waktu hujan itu. Nenek langsung bangkit, meski kakinya gemetar. Oh, silakan masuk, Bu. Maaf rumah kami nggak bagus, tapi hati kami bersih. Wulan tertawa kecil sopan. Tidak usah sungkan. Bu, saya yang harus minta maaf datang tanpa pemberitahuan. Kami duduk di ruang tamu sempit. Sebuah ruangan yang juga jadi tempat tidur nenek dan dapur darurat saat hujan deras membuat dapur utama banjir. Lantainya dari tanah dipadatkan, atapnya masih ada rembesan air bekas hujan kemarin. Aku buru-buru ambil 3 kursi plastik dari dalam, bersihkan dengan kain. Wulan duduk pelan, tidak mengeluh, tidak cemberut. Dia malah memandang sekeliling dengan tatapan, bukan kasihan tapi kagum. Rumah ini hangat, katanya.
Beda sekali dengan apartemen saya yang dingin. Aku hanya diam. Nggak tahu harus jawab apa. Setelah minum teh jahe dari gelas retak, Wulan mulai bicara. Bagus, saya datang bukan cuma untuk bilang terima kasih. Saya punya tawaran. Aku meneguk ludah. Tawaran, Bu? Iya, tawaran kerja. Atau lebih tepatnya, perjanjian. Nenek menatapku cemas. Aku balas pandangannya, mencoba tenang. Wulan menarik napas dalam. Saya butuh suami. Tapi bukan suami sebenarnya. Hanya kontrak. 1 tahun. Aku mendengus kecil, kira-kira salah dengar. Maksudnya menikah? Iya, nikah secara hukum. Tapi hanya sebagai bentuk perlindungan. Saya sedang ditekan oleh ayah saya untuk menikah dengan rekan bisnisnya, Danang. Dia baik di luar, tapi saya tahu niatnya. Dia ingin mengambil alih perusahaan saya lewat pernikahan. Harta warisan, saham, kontrol. Sepda nggak mau jadi objek transaksi. Aku terdiam. Dunia seperti berhenti. Lalu kenapa saya, Bu? Karena kamu jujur. Kamu nggak minta bayaran waktu menolong saya. Kamu peduli sama nenekmu. Dan kamu beda. Di tengah orang-orang yang selalu menghitung untung rugi, kamu masih percaya pada kebaikan tanpa pamrih. Aku tertunduk. Malu tapi juga bangga. Rasanya aneh, saya akan bayar kamu. Gaji 10 juta per bulan? Kamu tinggal di apartemen saya di Jakarta. Punya kamar sendiri. Bebas melakukan apa saja asal tidak melanggar kesepakatan. Setelah 1 tahun kontrak selesai, kamu bisa kembali ke desa, bawa uangnya, dan hidup tenang. Nenek menangis pelan. Anakku, rezeki. Kamu bisa bawa uang buat obat ibu. Aku menatapnya. Batuknya semakin parah. Dokter bilang kalau dia butuh perawatan intensif di rumah sakit kota, tapi biayanya puluhan juta. Asuransi desa nggak cukup, tapi nikah kontrak dengan CEO cantik dari Jakarta, rasanya seperti mimpi buruk yang dibalik jadi mimpi indah. Kalau saya terima, apakah saya harus berpura-pura mencintai ibu? Tanyaku ragu. Wulan menggeleng. Tidak, cukup kamu bersikap seperti suami. Hadir di acara keluarga, foto bersama, katakan bahwa kita menikah karena cinta. Itu saja, tidak perlu berlebihan. Tidak perlu sentuhan yang tidak perlu. Aku mengangguk-angguk. Pikiran berkecamuk. Uang itu bisa menyelamatkan nenek, bisa memperbaiki rumah, bisa bikin aku buka usaha kecil. Tapi, apakah harga diriku sebanding dengan uang? Namun, saat kulihat nenek memegang tanganku, matanya berkaca-kaca, aku tahu jawabannya. Baik, Bu. Saya terima. Wulan tersenyum lega. Terima kasih, Bagus. Saya janji, ini tidak akan merugikan kamu. Keesokan harinya, Wulan kembali ke Jakarta untuk mengurus dokumen. Aku disuruh menyiapkan KTP, akta lahir, dan surat bebas nikah dari kantor desa. Semua proses dipercepat oleh tim hukumnya. Dalam waktu 2 minggu, semua siap. Hari pernikahan kontrak itu digelar sederhana di kantor urusan agama, KUA, Jakarta Selatan. Hanya hadir beberapa orang. Wulan, aku, ayahnya, seorang pria tua berwibawa bernama Bapak Hardi, dan 2 saksi dari perusahaan. Tidak ada pesta, tidak ada undangan. Tidak ada tarian? Hanya cap stempel di buku nikah. Aku mengenakan batik beli di pasar desa, yang kucuci sampai wangi, kusetrika pakai setrika arang. Nek Wulan memakai kebaya sederhana, tapi tetap terlihat seperti ratu. Saat imam membacakan ijab kabul, suaraku gemetar. Saya terima nikahnya dengan mas kawin. Seperangkat alat salat dan uang tunai 10 juta. Rupiah! Aku menyerahkan uang itu padanya. Uang pinjaman dari Wulan. Sendiri, ironis, tapi begitulah dunia. Selesai acara, kami naik taksi ke apartemen mewahnya. Gedungnya tinggi, liftnya cepat, lobinya berlapis marmer. Aku seperti masuk ke planet lain. Kamarku cukup besar, tempat tidur empuk, AC, TV layar datar, kamar mandi dalam. Tapi aku nggak bisa tidur malam itu. Bukan karena kasur yang terlalu empuk, tapi karena pikiran, apa yang telah aku lakukan. Aku bukan suami sejati. Aku bayaran, aku boneka. Tapi kemudian aku ingat nenek. Senyumnya saat tahu aku bisa bawa uang buat rawat inap. Tangisnya saat aku bilang akan telepon tiap minggu. Aku menatap langit-langit kamar. Di desa aku bisa lihat bintang. Di sini hanya plafon putih dan lampu LED, tapi mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Belum tahu apa, tapi aku siap menjalaninya untuk nenek, untuk masa depan. Meskipun jalan ini bukan yang kumimpi-mimpi. Hari pertamaku di Jakarta seperti masuk ke dunia yang tak pernah kubayangkan. Bukan hanya karena gedung-gedung tinggi, lampu-lampu menyala sepanjang malam, atau suara klakson yang tak pernah berhenti, tapi karena segalanya terasa asing. Bahkan hal-hal kecil, cara orang berbicara,
cara mereka memandang, cara mereka hidup. Di desa, waktu diukur dari terbit dan tenggelamnya matahari. Di sini diukur dari jam tangan dan notifikasi ponsel. Aku tinggal di apartemen milik Wulan, lantai 28, Tower C, sebuah gedung mewah di bilangan Kebayoran Baru. Luasnya mungkin 10 kali rumahku di Jatiwangi. 3 kamar, dapur modern, balkon menghadap kota, dan lift pribadi. Aku masih bingung cara pakai microwave. Pernah sekali aku panaskan nasi dalam wadah plastik bekas makanan dan langsung bau hangus memenuhi seluruh unit. Wulan datang, tertawa kecil, lalu mengajariku pelan-pelan. Bagus, ini bukan tungku, ya? Ini harus pakai wadah kaca atau keramik, katanya sambil menunjukkan mangkuk bening. Aku cuma mengangguk, malu. Iya bu, maaf, dia tersenyum. Sudah, enggak apa-apa. Nanti kamu akan terbiasa. Tapi yang paling sulit bukan soal teknologi. Yang paling menyakitkan adalah pandangan orang. Pertama kali aku turun ke lobi, beberapa tetangga menatapku aneh. Ada yang bisik-bisik, ada yang langsung masuk ke lift begitu melihatku. Seorang ibu berpakaian mahal menarik anaknya menjauh sambil berkata pelan, "Jangan dekat-dekat sama om itu, nak. Kayaknya tukang bersihin WC." Aku diam, tersenyum saja. Tapi hati terasa perih, di desa meski miskin kami dihargai. Di sini aku seperti sampah yang tersesat di tempat mewah. Wulan mencoba membantuku beradaptasi. Dia ajarkan etika makan dengan garpu dan pisau. Yang pertama kali kupakai waktu makan steak, daun garpu nyangkut di gusi. Kayak semi main dasi, bahkan cara bicara di telepon agar tidak terdengar kampungan. Tapi yang paling membekas adalah ketika dia bilang, "Bagus, kamu boleh jadi dari desa, tapi kamu punya harga diri. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu hanya karena kamu tidak lahir di keluarga kaya." Kata-katanya membekas. Malam itu aku duduk di balkon, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang palsu. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan belajar. Aku akan menyesuaikan diri. Bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi agar aku bisa berdiri tegak tanpa rasa malu. Lalu aku mulai mengenal sekar anak perempuan Wulan, usia 6 tahun. Rambutnya ikal, matanya besar seperti ibunya tapi lebih ceria. Awalnya dia sangat pendiam padaku. Setiap kali aku masuk ruangan, dia langsung masuk kamar. Tapi suatu pagi, saat aku sedang duduk di sofa, membuat layang-layang dari bambu bekas dan kertas koran, kebiasaan dari desa, dia mengintip dari balik pintu. "Abi buat apa?" Tanyanya pelan, aku tersenyum. "Ini layang-layang, nak. Dulu Abi sering main sama teman-teman di sawah. Dia mendekat. Bisa bikin yang bentuk burung?" Aku tertawa. "Bisa. Mau Abi ajari?" Sejak hari itu kami mulai dekat. Aku ajari dia membuat layang-layang, anyaman daun kelapa, bahkan cara menanam kacang di pot bekas. Dia tertawa lebar, sesuatu yang jarang kulihat sebelumnya. Wulan bilang, semenjak perceraian dengan ayah kandungnya, Sekar jadi penutup dan susah percaya pada laki-laki. "Kamu berhasil membuatnya tertawa lagi," kata Wulan suatu malam. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, aku hanya mengangguk." Tapi di dalam, hatiku hangat. Namun, hidup di kota juga penuh godaan. Suatu sore, aku pergi ke minimarket dekat apartemen untuk beli obat batuk untuk nenek, yang sudah dikirim ke Jakarta untuk rawat inap di rumah sakit. Saat antre di kasir, dompetku jatuh tanpa sadar. Tapi setelah aku keluar, baru sadar. Uang 500.000 hilang. Aku kembali, tanya ke kasir, tapi mereka menggeleng. Besoknya, ada seorang penjaga toko kelontong di seberang jalan memanggilku. "Mas Bagus, ini dompetmu kan? Ketemu kemarin isinya utuh. Aku simpan, takut kalau dicuri orang. Aku terkejut. Uangnya masih ada. Bahkan ada catatan kecil, semoga cepat ketemu pemiliknya. Jangan putus asa, aku ingin menangis." Di tengah kota yang keras, masih ada orang baik. Tanpa pikir panjang, aku ambil semua uang THR yang belum kusentuh dari 2 juta, dan aku sumbangkan ke warung makan langganan penjaga toko itu sebagai modal tambahan. Aku bilang, ini bukan balas budi, tapi semoga kebaikanmu terus menular. Beberapa hari kemudian seorang wartawan datang. Ternyata penjaga toko itu bercerita ke media lokal. Foto kami berdua viral di media sosial dengan judul, "Suami CEO viral karena kembalikan dompet, malah sumbang uang ke penemu." Netizen menyebutku tukang becak berhati emas. Wulan kaget melihat berita itu. "Kamu nggak bilang apa-apa ya?" Aku mengangguk. "Nggak perlu, Bu. Itu bukan hal besar. Tapi baginya, itu besar." Aku lihat matanya berbeda waktu memandangku. Bukan lagi pandangan ke atas, bukan penuh rasa bersalah, tapi kagum, hormat. Bahkan, mungkin, sesuatu yang lebih. Tapi aku tak berani berharap.
Aku ingat janjiku. Ini hanya kontrak. 1 tahun. Setelah itu, aku kembali ke desa. Menjadi Bagus yang dulu, tukang ngarit, penarik becak, anak desa yang sederhana. Tapi entah kenapa, semakin hari, semakin sulit membayangkan hidup tanpa Wulan, tanpa Sekar, tanpa senyum mereka di pagi hari. Dan yang paling menakutkan, aku mulai merasa bahwa aku bukan lagi hanya bayaran. Aku mulai merasa seperti suami. Padahal, aku tahu itu dilarang. Dalam perjanjian, tak boleh ada cinta. Tapi bagaimana aku menahan hati yang mulai berdetak kencang tiap kali Wulan tersenyum padaku? Bagaimana aku mengabaikan rasa hangat saat dia menyelimutiku waktu aku tertidur di sofa habis nonton film kartun bareng Sekar? Aku tahu aku sedang berjalan di tepi jurang. 1 langkah salah, 1 kata terucap, 1 sentuhan berlebih, dan semuanya bisa hancur. Tapi yang lebih mengerikan, aku tak yakin apakah aku ingin menyelamatkan diri dari jurang itu. Hari-hari mulai membentuk rutinitas. Aku bukan lagi hanya suami bayaran yang duduk diam di rumah menunggu gaji tiap bulan. Aku ingin berguna. Di desa, aku belajar bahwa harga diri tak datang dari uang, tapi dari perbuatan. Maka, tanpa diminta, aku mulai mengambil alih pekerjaan rumah tangga. Pagi-pagi sebelum Wulan bangun, aku sudah menyapu lantai marmer, mencuci piring dari malam sebelumnya, menyiapkan sarapan sederhana, kadang nasi hangat dengan telur dadar, kadang bubur kacang ijo yang kubeli dari penjual langganan. Aku tahu Wulan sibuk. Rapat pagi jam 7, meeting daring sampai malam, kadang pulang tengah malam dengan wajah lelah dan bahu tegang. Melihatnya seperti itu, entah kenapa hatiku sakit. Aku mulai memperhatikan kebiasaannya. Kopi hitam tanpa gula, sarapan harus ada protein, suka mendengarkan musik jazz pelan saat bekerja, dan kalau stres, dia akan mondar-mandir di balkon sambil pegang cangkir kosong. Suatu pagi, aku siapkan secangkir kopi panas, letakkan di meja kerjanya bersama catatan kecil. Sarapan sudah siap. Istirahat dulu sebelum meeting. Jangan lupa makan, dia terdiam membaca. Matanya bergerak pelan, lalu menatapku. Kamu yang tulis ini? Aku mengangguk. Iya, Bu. Takut Ibu lupa makan? Dia tersenyum tipis. Terima kasih, Bagus, kamu perhatian sekali. Itu pertama kalinya aku melihatnya benar-benar rileks sejak tinggal di sini. Lama-lama, aku bukan cuma urus rumah. Aku mulai ikut antar jemput Sekar ke sekolah. Guru-gurunya heran. Bapaknya biasanya pakai sopir. Ini siapa? Ayah saya, jawab Sekar dengan bangga. Dia yang bikin layang-layang terbaik di dunia. Aku tertawa kecil, tapi hatiku meleleh. Ayah, kata yang dulu asing bagiku, kini terasa begitu nyata. Namun, tidak semua orang menerima kehadiranku. Ada seorang tetangga, Ibu Rika, istri direktur bank swasta. Setiap kali ketemu di lift atau kolam renang, dia selalu menyindir. Wah, suami CEO jadi sopir? Lucu juga ya zaman sekarang. Atau, kayaknya lebih cocok kerja di proyek bangunan deh. Mas, badannya kuat-kuat gitu. Aku diam saja. Senyum. Angguk. Tapi dalam hati, aku bertanya, apakah aku benar-benar tempat yang salah? Pertanyaan itu semakin menggerogoti saat aku ikut Wulan ke acara keluarga besar. Ayahnya, Bapak Hardy, mengadakan makan malam untuk merayakan ulang tahun perusahaan. Semua temu berkemeja batik mahal berbicara tentang saham, merger, dan investasi. Aku duduk di ujung meja memakai batik yang dipinjamkan Wulan, tapi rasanya seperti penyusup. Di tengah acara, seorang pria paruh baya, teman bisnis ayah Wulan, menepuk pundakku. Jadi, kamu suaminya Wulan? Dari mana asalmu? Dari Jatiwangi, Pak. Oh, desa. Hebat. Sukses menikahi anak pengusaha besar. Pasti dapat untung besar ya. Aku tersenyum kaku. Saya menikah karena cinta, Pak. Semua yang mendengar tertawa, tapi bukan karena lucu. Karena sinis Wulan langsung menyela. Bagus adalah laki-laki paling jujur yang pernah saya temui. Dia menyelamatkan saya di hutan, merawat neneknya sendiri, dan bahkan mengajar anak saya arti kebaikan. Kalau itu bukan keberhasilan, lalu apa? Suasana langsung hening. Pria itu menunduk, malu, tapi setelah acara, Wulan menatapku. Maaf, kamu harus diperlakukan seperti itu. Aku menggeleng. Enggak usah minta maaf, Bu. Saya ngerti. Dunia ibu beda. Saya cuma harus belajar. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di balkon, memandang kota yang tak pernah benar-benar tidur. Aku ambil buku tulis bekas dari nenek dan pena murah yang kubeli di toko kelontong. Lalu aku mulai menulis. Aku baca buku ekonomi dasar di perpustakaan umum. Aku tonton video YouTube tentang manajemen bisnis. Aku pelajari ke cara kerja smartphone, aplikasi email, dan sistem digital. Aku
Aku ingin paham dunia Wulan. Bukan untuk menjadi seperti mereka, tapi agar suatu hari nanti, jika aku dipandang rendah, itu bukan karena aku bodoh, tapi karena prasangka. Dan perlahan, aku mulai berubah. Aku mulai bisa bicara dengan percaya diri. Mulai paham istilah-istilah seperti cash flow, startup, CSR. Aku bahkan memberanikan diri bertanya ke Wulan tentang perusahaan tempatnya bekerja. Awalnya dia kaget, tapi lama-kelamaan kami sering ngobrol panjang tentang teknologi, masa depan, bahkan mimpi. Kenapa kamu mau tahu semua ini? Tanyanya suatu malam. Aku menjawab jujur. Supaya suatu hari, kalau saya kembali ke desa, saya bisa bantu warga. Bikin usaha kecil. Ajarkan anak-anak pentingnya pendidikan. Saya nggak mau mereka merasa kecil hanya karena lahir di tempat terpencil. Matanya berbinar. Kamu punya visi, bagus. Itu langka. Tapi yang paling mengguncang hatiku terjadi pada malam hujan deras. Wulan pulang sangat larut, basah kuyup, wajahnya pucat. Ternyata mobilnya mogok di jalan tol. Ia nekat jalan kaki ke pintu keluar, hampir tertabrak truk. Saat masuk apartemen, ia langsung duduk di sofa, gemetar. Aku buru-buru ambil handuk, hangatkan air, siapkan teh jahe. Aku duduk di sebelahnya, tidak banyak bicara. Hanya menemani. Beberapa jam kemudian, hujan reda. Aku tertidur di sofa kelelahan. Tapi tengah malam, aku terbangun. Ada sesuatu yang menutupi tubuhku. Selimut, dan Wulan berdiri di samping. Memandangku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Lembut. Peduli. Hampir, sayang, ia menarik napas pelan. Terima kasih, Bagus. Kamu selalu ada saat aku butuh. Aku ingin berkata, saya akan selalu ada, bukan cuma 1 tahun. Tapi aku menahan. Karena ingat, ini kontrak. Bukan cinta. Namun, malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, perasaanku tidak sendirian. Karena caranya memandangku, bukan seperti majikan ke karyawannya, tapi seperti seorang perempuan yang mulai jatuh cinta pada laki-laki yang tak pernah diharapkannya. Aku menutup mata lagi, tapi tidur tak datang. Yang datang adalah pertanyaan yang makin menguat. Apa yang akan terjadi ketika 1 tahun itu berakhir? Dan yang lebih menakutkan, pas yang makin terjadi jika ternyata aku tidak ingin pergi. Hari itu Wulan memintaku untuk datang ke acara perusahaan. Gala dinner Nirwana Digital, katanya sambil merapikan dasinya di depan cermin kamar. Ini penting. Aku butuh kamu hadir sebagai suamiku. Bukan sekadar formalitas, tapi bukti bahwa aku bahagia. Aku mengangguk pelan. Hati berdebar. Acara seperti ini bukan duniaku. Tapi demi dia aku siap. Aku memakai setelan jas hitam yang dibelikan Wulan. Mahal pas di badan tapi terasa asing. Dasiku kupilih yang biru tua, sesuai sarannya. Rambutku disisir rapi, sepatu kulitku kutata sampai mengilat. Scar bahkan membantuku latihan menyapa orang dengan jabat tangan mantap dan senyum tulus. Abi pasti keren, katanya sambil menepuk tanganku. Tapi begitu kami tiba di ballroom Hotel Bintang 5, semua mata langsung tertuju pada kami. Nah, bukan hanya karena Wulan adalah CEO muda paling dicari di industri teknologi, tapi karena aku, laki-laki desa yang dulu viral karena layang-layang bambu, kini berdiri di sampingnya. Memakai jas, mencoba bersikap percaya diri. Beberapa tamu menyapa dengan ramah. Ada yang bilang, wah ternyata suami Anda sangat rendah hati Bu Wulan. Yang lain berkomentar, kalian pasangan yang unik. Tapi, hangat. Tapi tidak semua. Di sudut ruangan, seorang pria berdiri dengan gelas sampahnya di tangan. Tampan, postur tegap, wajahnya dingin. Ia memakai jam mahal. Jam tangan emas, rambutnya disisir rapi ke belakang. Matanya menusuk ke arahku. Seperti predator melihat mangsa lemah. Wulan menegang. Oh tidak. Dia datang. Siapa Bu? Tanyaku pelan. Wisnu, mantan pacarku. Kami pacaran selama kuliah. Tapi dia meninggalkanku saat dapat beasiswa ke Singapura. Katanya cinta nggak bisa melawan ambisi. Sekarang dia investor besar dari Asia Tenggara. Dan Australia belum move on. Belum sempat aku merespons, Wisnu sudah mendekat. Senyumnya sempurna, tapi matanya tak pernah berkedip. Wulan, katanya, suaranya dalam dan percaya diri. Kamu semakin cantik. Tapi, ini suamimu? Ia menatapku dari ujung rambut sampai sepatu. Pandangannya penuh sinisme, aku menahan napas. Tapi tetap tersenyum. Saya bagus, Pak. Suami Bu Wulan. Wisnu tertawa pelan. Bagus? Nama yang bagus. Cocok untuk penjaga toko mungkin? Atau satpam gedung ini?
Ia menoleh ke Wulan. Serius kamu menikahi orang seperti ini? Ini bukan strategi marketing, kan? Darahku mendidih. Tapi aku ingat pesan Wulan. Jangan biarkan mereka membuatmu marah. Karena kemarahan adalah tanda ketakutan, maka aku tetap tenang. Saya mungkin bukan lulusan bisnis internasional, Pak. Tapi saya tahu arti kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang. Itu yang membuat Bu Wulan bahagia. Bukan gelar atau uang, suasana membeku, Wisnu tersenyum tipis. Lucu, kamu pikir hidup di dunia nyata bisa diatur dengan moral anak desa? Dunia ini milik yang kuat, yang punya visi, yang tak kenal kompromi. Bukan milik orang yang main layang-layang. Ia pergi, meninggalkan udara yang terasa berat. Wulan menggenggam lenganku. Maaf bagus, aku nggak tahu dia akan datang. Aku mengangguk. Nggak apa-apa Bu, saya ngerti. Orang-orang seperti dia takut pada hal yang nggak bisa mereka beli. Tapi malam itu, benih keraguan mulai tumbuh. Apa aku benar-benar pantas berada di sini? Apakah aku hanya ilusi sementara bagi Wulan? Apakah cintanya padaku, kalau memang ada, akan bertahan saat dia berhadapan dengan laki-laki seperti Wisnu? Pintar, mapan, selevel dengannya? Beberapa hari kemudian, Wisnu mulai muncul lagi. Di lobi kantor Wulan, di restoran tempat kami makan. Bahkan pernah mengirim bunga ke apartemen dengan catatan, "Kamu terlalu hebat untuk hidup biasa, Wulan. Aku masih menunggu." Wulan marah. Dia nggak pernah menghargai tidak. Tapi aku perhatian, dapat sesuatu yang berubah. Wulan mulai sering bicara tentang masa lalu mereka, tentang impian mereka dulu, tentang proyek bersama yang gagal karena Wisnu memilih karier. Ia bicara dengan tatapan kosong, seolah sedang menimbang sesuatu. Dan aku mulai menjauh, aku tidak mau menjadi beban. Aku tidak ingin ia memilihku karena rasa terima kasih atau rasa aman. Aku ingin dipilih karena cinta yang tulus, bukan karena pelarian dari masa lalu. Maka aku mulai menarik diri. Aku lebih sering tinggal di rumah, lebih banyak waktu bareng Sekar, mulai aktif di forum online tentang pemberdayaan desa, bahkan kirim proposal ke dinas terkait untuk program pelatihan digital bagi petani muda di Jatiwangi. Suatu malam, Wulan masuk ke kamarku, pertama kalinya sejak kami menikah. "Kenapa kamu menjauh?" Tanyanya pelan, aku menunduk. Saya cuma nggak ingin jadi penghalang. Kalau ibu masih punya perasaan pada dia, saya ngerti. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma kontrak, matanya melebar. Siapa bilang aku masih mencintainya? Aku sudah lama move on. Tapi kenapa kamu yang justru kabur? Aku diam. Tidak bisa menjawab. Karena jawabannya terlalu berbahaya. Aku kabur karena aku takut jatuh cinta lebih dalam. Aku kabur karena aku takut nanti, saat 1 tahun berakhir, hatiku hancur berkeping-keping. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Karena dalam kontrak, cinta dilarang. Beberapa hari setelah itu, Wisnu mengundang Wulan ke pertemuan bisnis eksklusif di Bali. Proyek kolaborasi regional, katanya. Hanya untuk orang-orang terpilih, Wulan ragu. Tapi ayahnya mendesak, "Ini kesempatan besar, Nak. Jangan sia-siakan." Aku tahu maksudnya. Jangan sia-siakan kesempatan untuk kembali ke lingkaran elit. Tinggalkan suami desa itu, aku tidak melarang, malah mendorong. "Pergilah, Bu. Ini penting buat karier ibu." Wulan menatapku lama. "Kamu nggak cemburu?" Aku tertawa kecil. Saya nggak punya hak untuk cemburu. Saya cuma suami kontrak. Kata-kata itu keluar dari mulutku, tapi terasa seperti pisau yang menusuk hatiku sendiri. Saat pesawatnya lepas landas, aku duduk di balkon memandang langit Jakarta yang kelabu. Teleponku berdering. Dari desa nenekku menangis, bagus. Hasil tes darah ibu buruk. Dokter bilang harus operasi. Tapi biayanya 20 juta. Aku mengepal tinju. Uangku cukup, gaji bulan ini belum kusentuh. Tapi karena aku makabes semua untuk operasi, aku tiadakan punya cadangan untuk masa depan. Tapi apakah ada masa depan tanpa nenek? Aku menarik napas. Tenang, Nek. Abi atur semuanya. Aku transfer uangnya malam itu juga. Tapi di tengah malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Listrik padam. Handphone Wulan tidak bisa dihubungi. Pesawat sedang terbang. Dan aku sadar, di tengah semua tekanan ini, dari Wisnu, dari masyarakat, dari masa depan yang tak pasti, satu-satunya hal yang membuatku tetap utuh adalah harga diri aku. Mungkin dari desa, aku mungkin tidak punya gelar, aku mungkin tidak bisa bicara dengan istilah-istilah rumit, tapi aku punya kejujuran, aku punya kasih sayang, aku punya nyali untuk memilih benar, meski sulit.
Dan suatu hari aku ingin Wulan melihatku bukan sebagai suami kontrak. Taisi Rika laki-laki yang pantas dicintai, meskipun aku tahu harapan itu mungkin terlalu besar. Jakarta belum pernah kurasakan sepanjang ini. Kota yang biasanya berdenyut dengan kecepatan tiba-tiba lumpuh. Hujan turun selama 3 hari tanpa henti. Sungai Ciliwung meluap. Jalan-jalan utama terendam. Listrik padam di banyak wilayah. Banjir bukan lagi sekadar genangan, tapi lautan coklat yang menelan mobil, motor, bahkan rumah-rumah di pinggir kali. Aku bangun subuh karena suara deru air dan teriakan dari luar apartemen. Dari balkon pemandangannya mengerikan. Jalan raya sudah jadi sungai deras. Beberapa orang berusaha menyelamatkan barang dari mobil yang tenggelam. Anak-anak menangis di atas atap rumah. Ambulans macet, tak bisa menolong yang sakit. Wulan tidak pulang semalam. Ia masih di Bali setelah pertemuan bisnis dengan Wisnu. Tapi pesawatnya dibatalkan karena cuaca buruk. Ia mencoba kembali ke Jakarta kemarin sore, tapi terjebak di Bandara Soeta. Dan sejak malam, teleponnya tidak bisa dihubungi. Pesannya terakhir, aku di shuttle bus menuju tol. Semoga bisa sampai sebelum banjir parah. Sekar menggenggam tanganku erat. Abi, Mama belum pulang? Akan segera, Nak. Tenang, tapi hatiku tidak tenang. Aku tahu rute dari bandara ke sini. Kalau ia lewat tol Jagorawi atau tol dalam kota, bisa jadi dia terjebak di underpass yang sudah sering banjir. Dan jika telepon mati, artinya baterai habis atau jaringan putus. Aku tidak bisa duduk diam. Aku ambil jaket tebal, sandal boot bekas yang kubeli waktu ke pasar Loak, dan tas goni tempat aku menyimpan peralatan kecil. Senter, tali tambang, obeng sisa kebiasaanku memperbaiki becak di desa. Abi mau pergi? Tanya Sekar, matanya berkaca-kaca. Iya, Nak. Abi harus cari Mama. Tapi kamu tetap di sini, sama penjaga gedung. Kalau ada apa-apa, telepon Ibu Rika di sebelah ya. Anak itu mengangguk, meski enggan, aku turun ke lobi. Air sudah setinggi betis. Beberapa penghuni panik, ingin evakuasi. Tapi lift mati, tangga darurat licin. Aku ingat sesuatu, becak dayung tua yang kubeli dari tukang becak pensiunan minggu lalu. Ku parkir di garasi bawah, sebagai kenang-kenangan dari masa lalu. Aku bilang mau restorasi, tapi sebenarnya hanya ingin merasa dekat dengan rumah. Begitu aku membukanya, semua mata menatapku heran. Mas serius mau pakai itu? Tanya seorang security. Iya, ini satu-satunya kendaraan yang bisa lewat banjir. Dengan susah payah, aku dorong becak itu keluar. Rodanya besar, rangkanya kuat. Aku pasang pelindung plastik di atap untuk naungan. Lalu mulai mendayung perlahan menyusuri jalan yang sudah menjadi sungai buatan. Banjir lebih parah dari yang kubayangkan. Arus cukup deras. Sampah mengambang, kursi, lemari, bahkan mayat anjing. Suara tangisan dari rumah-rumah tingkat terdengar jelas. Aku tidak bisa melewati begitu saja. Di sebuah gang sempit, seorang ibu hamil menangis dari jendela lantai 2. Tolong, kontraksiku datang. Aku nggak kuat lagi. Tanpa pikir panjang, aku ikat becak ke tiang listrik, ambil tali, dan memanjat tembok rusak menuju rumahnya. Kontraksi datang cepat. Aku tidak punya keahlian medis, tapi nenek dulu sering jadi bidan desa. Aku ingat pelajarannya. Napas dalam, dorong saat kontraksi, jangan panik. Dengan handphone mati dan jaringan padam, aku tidak bisa panggil ambulans. Maka aku bawa ibu itu ke becakku. Pelan-pelan, ditopang bantal dan selimut basah. Aku dayung sejauh 3 kilometer ke posko darurat di SMA terdekat yang jadi tempat evakuasi. Saat tiba, petugas kesehatan langsung menangani. Ibu itu menangis memelukku. Terima kasih. Kamu malaikat. Aku hanya mengangguk. Tubuhku lelah, punggung pegal, tangan gemetar. Tapi aku lanjutkan pencarian. Aku menyusuri jalan-jalan yang familiar dari Google Maps yang kuhafal. Ke arah tol dalam kota. Di sebuah underpass, aku menemukan bus shuttle yang terjebak di tengah air setinggi 2 meter. Pintunya terkunci. Ranti-ranti pada mengetuk-ngetuk kaca, hampir panik. Aku berteriak, jendela daruratnya di atas. Pecahkan dengan palu. Tidak ada palu. Maka aku ambil batu dari reruntuhan tembok, naik ke atap bus, dan pecahkan kaca jendela darurat. Satu persatu penumpang keluar, termasuk seorang wanita yang pingsan. Dan saat aku lihat wajahnya, jantungku berhenti sejenak. Wulan. Aku langsung angkat dia ke becak. Napasnya pendek, basah kuyup, suhu tubuhnya dingin. Aku balut dia dengan selimut, usap wajahnya pelan. Wulan, bangun. Aku di sini. Matanya perlahan terbuka. Bagus, kamu? Saya datang, Bu, sudah aman sekarang. Air matanya bercampur hujan. Kamu nekat sekali.
Kenapa kamu cara berbeda? Karena saya janji akan menjaga ibu. Meski cuma suami kontrak, Asia mendakkan biarkan ibu dalam bahaya. Ia menatapku lama. Bibirnya bergetar, tapi tidak bicara. Perjalanan pulang lebih sulit. Arus makin deras. Becak hampir terguling. Tapi aku bertahan. Setiap kali lelah, aku ingat wajah nenek. Ingat senyum Sekar. Ingat tatapan Wulan saat aku menyelamatkannya di hutan jati dulu. Akhirnya, kami tiba di apartemen. Penjaga gedung membantu membawa Wulan masuk. Aku berikan dia pakaian kering, teh hangat, dan obat penurun demam. Sekar langsung memeluknya erat, menangis. Malam itu, listrik nyala sebentar. Handphone Wulan hidup. Dan entah bagaimana video amatir dari warga yang merekam aksiku, menyelamatkan ibu hamil, mengevakuasi penumpang, membawa Wulan dengan becak dayung, telah menyebar. Tukang becak hero jadi trending di Twitter. Suami paling berani viral di TikTok. Media online memberitakan, suami CEO diselamatkan oleh tukang becak. Saat banjir, ternyata dialah sang penyelamat. Foto-fotoku, basah, kotor, tapi tegap, muncul di mana-mana. Besoknya, ayah Wulan datang ke apartemen. Wajahnya keras seperti batu. Saya mau bicara, katanya. Aku siap menerima cercaan. Tapi yang keluar dari mulutnya justru membuatku terkejut. Kamu menyelamatkan anak saya. Bukan hanya fisiknya, tapi harga dirinya. Selama ini saya pikir keberhasilan diukur dari uang, jabatan, dan koneksi. Tapi kamu mengajarkan saya bahwa manusia sejati diukur dari nyali dan hati. Ia menyerahkan secarik kertas. Surat dukungan resmi dari Nirwana. Digital untuk program pemberdayaan desa yang pernah kukirim. Saya setujui proposalmu. Kami akan danai pelatihan digital di Jatiwangi, dan kamu akan jadi koordinator lapangan. Aku terdiam. Mataku berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku merasa diakui, bukan karena aku suami Wulan, tapi karena aku bagus. Laki-laki dari desa yang berani melawan arus. Beberapa hari kemudian, banjir surut. Kota mulai bangkit, tapi yang biada surut adalah perasaan di antara aku dan Wulan. Suatu malam, saat Sekar sudah tidur, ia duduk di sofa, menatapku. Kenapa kamu rela melakukan semua itu? Padahal kamu bisa saja tetap aman di apartemen. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Aku menarik napas. Karena di desa kami diajarkan, kalau bisa menolong, tolong. Kalau bisa menyelamatkan, selamatkan. Tidak peduli siapa dia. Apalagi kalau dia sangat berarti bagi saya. Wulan menunduk. Lama. Lalu pelan-pelan, ia menyentuh tanganku. Saya tidak pernah merasa seaman ini. Kejak kau datang. Aku tidak menjawab. Tapi di dalam hati, aku tahu. Kontrak mungkin hanya 1 tahun. Tapi cinta tidak mengenal batas waktu. Hari-hariku mulai terhitung, 1 bulan lagi. 1 bulan sebelum kontrak berakhir. 1 bulan sebelum aku kembali ke Jatiwangi. Ke rumah kayu bocor. Ke sawah yang menanti musim tanam. Ke kehidupan yang dulu kuingat sebagai satu-satunya takdirku. Tapi sekarang, aku tidak yakin lagi bukan karena uang. Bukan karena kemewahan. Tapi karena mereka. Wulan. Sekar. Bahkan nenek, yang kini tinggal di rumah sakit Jakarta dengan perawatan terbaik berkat asuransi dari program CSR yang kubantu rancang. Ia sudah bisa jalan lagi, batuknya berkurang. Dokter bilang, dengan terapi rutin, ia bisa hidup lebih lama. Tapi semakin dekat tanggal akhir kontrak, semakin keras hatiku membatu. Aku tahu apa yang akan terjadi nanti. Wulan akan kembali menjadi CEO yang sibuk, menghadiri rapat-rapat penting, bertemu investor seperti Wisnu, mungkin bahkan menikah dengan laki-laki yang lebih pantas secara sosial. Sekar akan tumbuh dan lupa pada pria desa yang dulu mengajarnya membuat layang-layang. Dan aku akan kembali ke becaku, ke ngaritanku, ke malam-malam sunyi yang hanya ditemani suara kodok di sawah. Dan itu harusnya cukup. Tapi mengapa rasanya seperti pedang menusuk ulang setiap kali aku membayangkan hari itu? Aku mulai menyiapkan diri. Perlahan aku berkemas. Menyortir barang-barangku. Baju batik dari desa, buku-buku pelajaran bisnis yang kubaca diam-diam, foto-foto bersama Sekar, dan surat-surat dari nenek. Aku tidak membawa banyak, hanya tas goni besar dan kotak kayu bekas tempat sepatu Wulan dulu. Aku juga membeli tiket bus pulang, termurah, pagi buta, supaya tidak ada yang melihatku pergi. Malam itu hujan rintik-rintik. Aku duduk di balkon, menulis surat, bukan untuk media, bukan untuk drama.
Tapi untuk mereka yang telah mengubah hidupku, untuk Wulan, aku tidak pernah bermimpi bisa mengenal orang sepertimu. Kuat, cerdas, tapi tetap punya ruang untuk kelembutan. Zira Babakaridi telah memperayarku meski duniamu jauh dari milikku. Aku tidak akan pernah melupakan senyummu saat pertama kali kau lihat aku berhasil memperbaiki mobilmu. Aku mencintaimu. Dari hari pertama. Tapi aku tahu, cinta itu tidak masuk dalam kontrak. Maka aku simpan dalam diam. Untuk Sekar, kamu anak yang paling berani yang pernah kutemui. Teruslah bikin layang-layang. Teruslah tertawa. Dan jangan pernah takut menyayangi orang, meskipun suatu hari mereka harus pergi. Karena cinta yang tulus tidak pernah benar-benar hilang. Untuk nenek ibu sudah sembuh. Itu yang terpenting. Abi pulang ya. Tapi hati Abi tetap di samping ibu. Aku lipat surat itu, masukkan ke amplop. Belum kuberi nama pengirim. Belum kukirim. Keesokan harinya, Wulan datang ke rumah lebih awal. Biasanya dia baru pulang malam. Tapi hari ini, jam 5 sore, pintu apartemen sudah terbuka. Bagus, katanya, napasnya agak terengah. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Aku menatapnya. Rambutnya sedikit acak-acakan, matanya lelah, tapi ada semangat aneh di balik kelopaknya. Apa, Bu? Dia menarik napas. Ayahku setuju. Kami akan luncurkan proyek desa digital bulan depan. Dan aku ingin kamu yang pimpin. Gaji 2 kali lipat. Kontrak diperpanjang. Kamu bisa tetap tinggal di sini sebagai direktur lapangan. Dadaku sesak. Ini tawaran yang sempurna. Peluang emas. Kesempatan untuk membantu desaku tanpa harus meninggalkan Jakarta. Tapi, aku menggeleng pelan. Saya tidak bisa menerimanya, Bu. Wulan terdiam. Matanya melebar. Kenapa? Ini kesempatan besar. Kamu sendiri yang bilang ingin membantu desa. Aku tahu. Tapi saya tidak bisa terus hidup dalam kepura-puraan. Saya tidak mau jadi direktur karena saya suami kontrakmu. Saya ingin jadi pemimpin karena kemampuan saya. Bukan karena hubungan, Wulan mendekat. Tapi kamu memang layak. Lihat apa yang kamu lakukan waktu banjir. Lihat bagaimana warga desa merespons program pelatihan singkatmu. Kamu punya visi bagus. Dan aku percaya padamu. Aku menunduk. Saya juga percaya pada ibu. Tapi saya tidak ingin jatuh lebih dalam. Kalimat itu keluar tanpa kusadari. Wulan terdiam. Udara di ruangan terasa berat. Jatuh lebih dalam? Bisiknya. Maksudmu kamu merasa sesuatu padaku? Aku tidak menjawab. Tapi mataku berkata lebih dari cukup. Ia mundur selangkah. Bibirnya bergetar. Kita kait kesempatan tidak berdip dan susintaik. Aku tahu, kataku pelan. Tapi hati tidak bisa dikontrak, Bu. Cinta tidak bisa diatur dengan durasi. Dan sejak lama, saya sudah tidak bisa pura-pura. Air matanya menggenang. Sebelum ia sempat bicara, pintu kamar terbuka. Sekar berdiri di ambang, mata masih mengantuk. Abi, kamu ngomong apa tadi? Kamu mau pergi? Aku tersenyum, tapi rasanya pecah. Iya, nak. Abi harus pulang ke desa. Kenapa? Tangisnya langsung meledak. Abi kan janji bakal ajarin aku bikin layang-layang bentuk naga. Abi kan bilang kita keluarga. Aku mendekat, memeluknya erat. Keluarga itu tidak harus tinggal bareng, nak. Keluarga adalah yang saling sayang, meski jauh. Tapi ia menangis makin keras. Aku nggak mau. Aku mau Abi tetap di sini. Mama juga sering bilang kalau dia senang kalau Abi ada. Wulan menutup mulutnya, seperti terkejut. Malam itu, setelah Sekar tertidur, aku kembali ke kamarku. Ponselku berdering. Wisnu. Aku ragu sebentar, lalu angkat. Bagus, katanya dingin. Aku tahu kapan kontrakmu habis. Dan aku tahu kamu akan pergi. Tapi aku mau kamu tahu satu hal. Wulan tidak akan pernah bahagia dengan hidup ala desa. Dia lahir di dunia ini. Dia butuh tantangan inovasi dunia yang cepat. Kamu hanya bisa memberinya kenangan murah. Aku menarik napas. Mungkin kamu benar. Tapi yang bisa saya beri tulus. Dan itu lebih berharga dari semua gelar dan uang di dunia. Aku tutup telepon, tapi benih keraguan tetap tumbuh. Benarkah aku egois jika tetap tinggal? Benarkah aku merusak masa depan Wulan hanya karena aku tidak ingin kehilangan? Esok paginya, aku pergi ke rumah sakit. Nenek sedang duduk di balkon menatap langit. Ibu tahu Abi mau pulang? Tanyaku pelan, ia mengangguk. Sudah dapat firasat, tapi hatimu sudah pulang belum? Aku terdiam. Cinta itu bukan soal siapa lebih tinggi, nak. Tapi siapa yang rela turun demi saling mengangkat. Kalau kamu mencintai dia, jangan kabur. Hadapi. Tapi kalau kamu kabur, pastikan itu bukan karena takut, tapi karena memang yang terbaik.
Aku memeluknya erat. Sore itu, aku kembali ke apartemen. Sudah kuputuskan, aku akan pergi. Tanpa drama, tanpa pamitan langsung. Biar surat-surat yang berbicara. Tapi saat aku membuka pintu, pemandangan membuatku membeku. Ruang tamu penuh dengan layang-layang. Layang-layang bambu, warna-warni, bergambar burung, naga, bahkan wajahku dan Wulan yang digambar oleh Sekar. Di tengahnya, Sekar duduk sambil menangis pelan. Di pangkuannya, ada sebuah layang-layang kecil bertuliskan, "Jangan pergi, Abi." Wulan berdiri di jendela, memandangku. Matanya basah. "Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja?" Bisiknya. "Kamu pikir kami akan baik-baik saja?" Aku ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi suara macet di tenggorokan. Karena kali ini, aku yang tidak siap kehilangan mereka. Aku tidak jadi pergi pagi itu. Bagaimana bisa? Saat melihat layang-layang kecil yang dibuat dengan tangan mungil Sekar, saat melihat Wulan berdiri di balik air mata yang tak lagi bisa ditahan, aku tahu. Hatiku sudah lama memilih mereka. Tapi aku juga tahu, cinta bukan hanya soal perasaan. Cinta butuh keadilan, butuh pengakuan, dan yang paling penting, butuh kejujuran. Maka aku tetap tinggal. Bukan karena tawaran pekerjaan, bukan karena rasa iba, tapi karena aku ingin melihat sampai sejauh mana cinta ini bisa bertahan di tengah dunia yang terus mencoba merendahkanku. Namun, tepat ketika hati mulai membuka, badai datang dari arah yang tak terduga. Pagi itu, Wulan memanggilku masuk ke ruang kerjanya di apartemen, tempat dia biasa rapat daring dengan tim manajemen Nirwana Digital. Wajahnya pucat, matanya gelisah. "Bagus. Ada sesuatu yang harus kamu lihat." Ia menyalakan laptop, membuka sebuah video. Rekaman CCTV gedung kantor pusat, tanggal kemarin, pukul 23.17. Gambar buram menunjukkan seseorang memakai hoodie hitam, wajah tertutup masker, menyelinap masuk ke ruang server. Ia menggunakan kunci akses, membuka server utama, lalu memasukkan flash drive. 2 kemudian, ia pergi. Wulan memperbesar gambar. Dan detik itu juga darahku membeku, meski wajahnya tertutup, posturnya, cara berjalannya, sandalnya yang sedikit bengkok di bagian tumit, itu milikku. "Aku nggak pernah ke kantor semalam, Bu," kataku pelan, suara gemetar. "Saya di rumah sakit bareng nenek sampai jam 10 malam, lalu langsung pulang." Wulan menatapku. "Aku tahu, tapi rekaman ini sudah tersebar." Dan ia buka ponselnya. Di media sosial, trending. Suami CEO jadi peretas, tukang becak penyusup. Dari penyelamat. Jadi pencuri data perusahaan? Judul salah satu portal berita besar. Artikel-artikel itu menuduhku mencuri data sensitif perusahaan untuk dijual ke kompetitor. Beberapa akun bahkan mengaitkanku dengan sindikat pencurian teknologi asing. Netizen mulai mempertanyakan integritasku. Dulu viral karena baik, sekarang ternyata pura-pura. Tulis lagi satu komentar. Yang paling menyakitkan, di grup keluarga Wulan ada pesan dari ayahnya. "Aku sudah bilang, Ring Disna ini bisa bersama. Dia hanya ingin uang dan status." Aku duduk, kepala pening. Dunia seperti berputar. Siapa yang bisa merekam seperti ini? Siapa yang punya akses ke CCTV? Tanyaku. Wulan menggigit bibir. "Hanya tim keamanan internal dan beberapa direktur senior." Nama Danang langsung muncul di benak kami berdua. Danang, rekan bisnis yang dulu ingin memaksa menikahi Wulan demi merger. Ia dipecat setelah skandal korupsi kecil terbongkar, tapi masih punya jaringan di dalam perusahaan. Itu dendam. Dan kali ini ia menyerang lewat aku. "Ini rekayasa," kataku. "Saya siap jalani pemeriksaan, tes sidik jari, rekam jejak digital, apa saja." Wulan mengangguk. "Aku percaya kamu, tapi dunia luar tidak. Mereka sudah menjatuhkan vonis. Beberapa hari berikutnya adalah mimpi buruk. Aku dilarang masuk kantor. Keamanan gedung diminta waspada padaku. Bahkan di apartemen, beberapa tetangga mulai menghindar. Bu Rika menarik anaknya saat melihatku di lift. "Jangan dekat-dekat, Nak. Itu penjahat." Sekar menangis. "Abi bukan pencuri. Abi yang ajarkan aku jujur." Aku peluk dia erat. "Tenang, Nak. Yang jujur akan selalu menang." Meski jalannya lama, tapi dalam hati aku lelah dicurigai. Lelah dihakimi tanpa bukti. Lelah jadi simbol laki-laki desa yang naik daun lalu jatuh karena keserakahan. Aku pikir, mungkin inilah akhirnya. Mungkin Tuhan memberiku 1 tahun kebahagiaan. Selalu mengambilnya kembali sebagai ujian, tapi Wulan tidak diam. Diam-diam, ia bekerja sepanjang malam.
mengakses log sistem keamanan, membandingkan waktu pembobolan dengan rekam jejak akses kartu karyawan, dan menemukan sesuatu yang aneh. Kartu akses yang digunakan untuk masuk ke server memang atas namaku, tapi aktivasinya dilakukan dari luar gedung, menggunakan remote access yang hanya bisa diaktifkan oleh level direksi. Artinya, kartuku dicuri atau disalin, lalu digunakan oleh orang dalam Wulan, juga menemukan bahwa flash drive yang digunakan memiliki nomor seri yang terdaftar atas nama asisten Danang. Bukti digital lain menunjukkan bahwa IP address yang digunakan untuk mengakses server dari luar berasal dari apartemen Danang. Dia framing kamu, Desis Wulan. Matanya menyala, dan dia pikir aku akan percaya begitu saja. Esok harinya, Wulan mengadakan konferensi pers mendadak di kantor pusat, tanpa izin dari Dewan Direksi. Tanpa notifikasi media berkumpul, kamera menyala, dan di tengah sorotan lampu, ia berdiri tegak, mic di tangan, suara tegas. Saya Wulan Prameswari, CEO Nirwana Digital. Hari ini saya ingin mengklarifikasi sebuah fitnah besar yang telah merusak reputasi seseorang yang tidak bersalah. Seluruh Indonesia mendengar. Ia memutar ulang rekaman CCTV, lalu memperlihatkan bukti-bukti forensik digital, menunjukkan log akses, alibi bagus, dengan bukti kunjungan ke rumah sakit, dan jejak digital yang mengarah ke Danang. Laki-laki yang dituduh sebagai peretas, suami saya, Bagus Setiawan, adalah orang yang paling jujur yang pernah saya temui. Insmar nilamkan saya di hutan. Ia merawat neneknya sendiri. Ia mengajar anak saya arti kasih sayang. Ia menyelamatkan banyak orang saat banjir. Dan sekarang C dituduh mencuri? Hanya karena ia berasal dari desa, suara wartawan gemuruh. Saya lebih bangga punya suami dari desa yang jujur daripada CEO kota yang korup. Hari ini saya pecat Danang beserta seluruh tim yang terlibat dalam framing ini. Kami akan tempuh jalur hukum. Video itu menyebar seperti api. Netizen yang dulu mencaciku, kini meminta maaf. Maaf bagus menjadi trending. Wulan berani dipuji sebagai langkah revolusioner bagi perempuan pebisnis. Tapi yang paling mengguncang, di desa Jatiwangi, warga berkumpul di balai desa, nonton live streaming. Couple desa berteriak, itu anak kita, bangga kita. Beberapa warga bahkan bikin spanduk, kami percaya pada Bagus. Jatiwangi melawan fitnah. Malam itu, di balkon apartemen, Wulan berdiri di sampingku. Angin malam tenang. Kota bersinar. Kenapa kamu tidak pernah membela diri di media? Tanyanya pelan, aku tersenyum tipis. Karena saya tahu, kebenaran akan muncul pada waktunya. Saya cuma perlu sabar. Dan dia percaya, ia menatapku lama. Kamu, luar biasa, aku menggeleng. Saya cuma orang biasa, Bu. Tapi saya punya prinsip. Kami diam. Lalu tiba-tiba ia berkata, kalau kontrak itu tidak pernah ada, apa adik kamu akan tetap mencintaiku? Jantungku berhenti, aku menatap matanya. Jujur, iya Bu. Sejak pertama kali saya lihat ibu duduk di mobil mogok, basah kuyup, tapi masih bisa tersenyum. Aku ada neto ada cita. Air matanya kejatuh. Dan untuk pertama kalinya, ia memelukku. Bukan sebagai istri kepada suami kontrak, tapi sebagai seorang perempuan yang akhirnya menemukan cinta yang tulus. Hari terakhir kontrak tiba, bukan ditandai dengan pelukan hangat atau ucapan terima kasih, tapi dengan hening yang dalam seperti sebelum badai datang. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit Jakarta kelabu, mendung tebal menggantung di atas gedung-gedung. Radio pagi memperingatkan hujan lebat akan turun sepanjang hari. Aku sudah berkemas sejak semalam. Tas goni besar berisi baju sederhana, buku catatan, foto-foto kecil bersama Sekar, dan satu-satunya hadiah dari Wulan, sebuah jam tangan kayu dari daerah Nusa Tenggara, katanya simbol akar yang tak pernah lupa asal. Surat-surat pamitan sudah kutinggalkan di meja makan. Aku sedang ingin melihat air mata mereka. Tidak ingin merasa lemah, karena jika aku menoleh sekali saja, aku tahu aku tidak akan bisa pergi. Pukul 5 pagi aku keluar dari apartemen. Liftnya sepi. Penjaga malam hanya mengangguk pelan. Ya tahu, semua orang di gedung ini tahu. Suami bayaran akan pergi. Aku naik ojek menuju terminal bus antar kota. Hujan mulai turun saat kami melintasi tol Jagorawi. Tetesan besar menghantam helm, seperti isyarat alam yang ikut bersedih. Sampai di terminal, udara dingin menusuk tulang. Aroma asap knalpot mie instan dan tanah basah menyatu. Orang-orang bergerombol menunggu bis pagi. Aku duduk di bangku paling ujung, tas di pangkuan, hati berat seperti membawa batu.
Ini yang terbaik, kataku pada diriku sendiri. Aku sudah dapat uang untuk nenek. Desaku akan dapat program digital. Aku sudah membuktikan harga diriku. Sekar tahu arti kasih sayang. Dan Wulan, dia bebas sekarang. Bebas dari kontrak. Bebas dari tekanan. Bebas untuk menikmati hidupnya. Tapi kenapa rasanya seperti paru-paruku diremas? Bus jurusan Jatiwangi Semarang akhirnya datang. Nomor kursiku, 14, pintu depan. Aku naik pelan, memberi sopir tiket. Ia mengangguk lalu menyalakan mesin. Aku duduk di jendela, melihat keluar. Kota yang selama setahun menjadi rumahku kini perlahan menghilang di balik kabut hujan. Lalu, tiba-tiba, brak! Sebuah mobil sport putih, mobil Wulan, berhenti mendadak di depan bus, memotong jalannya. Pintu terbuka. Wulan melompat keluar, payungnya langsung tersapu angin. Ia tidak peduli. Rambutnya basah, bajunya kuyup, tapi matanya mencariku, dan di belakangnya, Sekar dengan wajah basah oleh air hujan dan air mata, berlari ke arah bus sambil menangis. Abi! Jangan pergi! Darahku membeku, supir bus menoleh padaku. Mas, ada yang cari. Aku tidak bisa bergerak. Tidak bisa bernapas. Wulan berlari ke pintu bus. Napasnya terengah. Matanya merah tapi tajam. Penuh tekad. Bagus, katanya suaranya parau. Turun! Sekarang, penumpang lain menatap. Ada yang merekam. Tapi aku tidak peduli. Aku turun. Berdiri di tengah hujan. Berhadapan dengan mereka. Sekar langsung memeluk kakiku, menangis histeris. Aku nggak mau Abi pergi. Aku butuh Abi. Mama juga butuh. Kami semua butuh. Aku ingin prolognya. Ingin bilang aku juga tidak mau pergi. Tapi aku menahan. Sekar, kontrak sudah selesai. Abi harus pulang. Wulan maju selangkah. Air hujan mengalir di wajahnya, bercampur dengan air mata. Kalau aku bilang ini bukan lagi soal kontrak, bisiknya. Kalau aku bilang, aku cinta kamu, bukan karena kamu menyelamatkanku di hutan. Bukan karena kamu viral, tapi karena kamu membuatku percaya lagi pada manusia, pada cinta, pada keluarga. Aku terdiam. Dunia seolah berhenti. Aku mencintaimu. Bagus, lanjutnya. Suara gemetar. Sejak lama. Sejak kamu rela tidur di sofa demi menjaga Sekar yang demam. Sejak kamu menolong ibu hamil waktu banjir. Sejak kamu menolak uang dari Danang meski kamu butuh. Kamu adalah laki-laki paling jujur, paling kuat, dan paling tulus yang pernah aku temui. Hujan makin deras, tapi aku tidak merasakan dingin. Yang kurasakan cuma detak jantung yang nyaris meledak. Maka dari itu, ia tarik napas. Aku tidak meminta kamu tinggal sebagai suami kontrak. Aku meminta kamu tinggal sebagai suami sejatiku. Sebagai ayah dari Sekar. Sebagai bagian dari hidup kami. Bukan karena perjanjian. Saya Ciberena cinta. Aku ingin bicara. Nah, tapi suara macet. Lalu, dari belakang Wulan, seseorang keluar dari mobil. Ayahnya Bapak Hardi. Ia berjalan pelan, payung di tangan, ekspresinya serius seperti biasa. Tardiardkawini tidak ada sinis di matanya. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat basah. Ini untukmu, katanya pendek. Aku buka. Di dalamnya dokumen resmi, akta pendirian perusahaan baru, .pt, Jati Bersama, bidang, pemberdayaan desa berbasis teknologi, co-founder, Wulan Prameswari Bagus, setiawan di bawahnya, cap dan tanda tangan notaris. Sah secara hukum. Aku menatapnya, terkejut. Pak! Ira mengangguk. Anak saya bahagia karena kamu, maka saya percaya padamu. Saya tidak bisa memilih calon menantu saya dari uang atau gelar. Tapi dari hati, dan kamu punya hati yang lebih besar dari semua gedung di Jakarta ini. Air mataku akhirnya pecah. Bukan karena bahagia, tapi karena pengakuan. Untuk pertama kalinya, aku tidak dilihat sebagai laki-laki desa yang naik darat, tidak dilihat sebagai suami bayaran, tidak dilihat sebagai objek rasa kasihan, tapi sebagai sama, sebagai manusia, sebagai mitra, sebagai keluarga. Sekar menarik tanganku. Abi, yuk pulang. Pulang ke rumah. Aku menatap Wulan. Matanya penuh harap. Aku menarik napas dalam, lalu pelan-pelan aku mengangguk. Baik, bisikku, suara bergetar. Aku pulang, tapi bukan ke desa, melainkan ke rumah. Ke tempat di mana aku dicintai. Bukan karena siapa aku seharusnya, tapi karena siapa aku sebenarnya. 1 tahun setelah hari terakhir kontrakku, tepat pada tanggal yang dulu menjadi batas antara kita dan aku sendiri, kami kembali ke tempat semuanya dimulai. Hutan jati di ujung desa Jatiwangi. Sadi di bawah pohon jati tua yang dahannya menjulang seperti pelindung alam, kami berdiri.
Bukan sebagai pria desa yang menolong wanita kota, bukan sebagai suami bayaran dan istri pengusaha, tapi sebagai suami dan istri sejati yang telah melewati badai, dusta, dan perbedaan, lalu memilih untuk tetap saling menggenggam. Hari ini adalah hari pernikahan kami. Yang kedua, tapi yang pertama dalam arti sebenarnya, tidak ada gedung mewah, tidak ada lampu kristal atau orkestra. Hanya tanah desa yang dipadatkan, tikar anyaman pandan, dan deretan kursi bambu yang disusun rapi oleh warga. Di tengahnya, pelaminan sederhana dari kayu jati asli, dihiasi bunga kamboja, melati, dan daun kelapa muda. Angin pagi membawa harum tanah basah dan aroma kemenyan dari sesajen upacara adat. Aku memakai beskap hitam dengan blangkon Jawa, warisan dari kakek nenek, yang disimpan bertahun-tahun untuk acara besar. Kainnya sudah agak pudar, tapi bersih, wangi, dan penuh doa. Wulan memakai kebaya encim merah marun, jarit lurik, rambutnya dijepit cunduk mentul. Ia cantik luar biasa. Tapi yang paling membuatku terpana adalah senyumnya, tenang, tulus, dan penuh damai. Sekar, yang kini resmi kuklaim sebagai anak, berdiri di sampingku. Ia memakai kebaya mini, rambutnya dikepang dua, tangannya erat memegang layang-layang kecil yang kubuat khusus untuk hari ini. Bentuk burung Garuda, warna emas dan merah. Abi, bisiknya, nanti kita main layang-layang ya. Aku tersenyum, usap kepalanya. Setelah akad, nak. Janji. Upacara dimulai dengan siraman. 7 perempuan, ibu-ibu desa, termasuk Nenek Surti yang kini duduk di kursi roda tapi matanya bersinar, membasuh tubuh Wulan dengan air dari kendi tanah liat, sambil membaca doa-doa keselamatan. Air itu bukan sekadar simbol penyucian, tapi pengakuan bahwa ia telah sepenuhnya diterima oleh desa ini. Lalu giliranku. Ayah angkatku secara adat, Kepala Desa Pak Marto, menuangkan air dari kelapa muda ke ubun-ubunku. Aku menunduk mata berkaca-kaca. Ini bukan lagi ritual. Ini adalah restu akad nikah dilangsungkan di bawah pohon jati, di bawah langit biru yang luas. Penghulu membacakan ijab kabul dengan suara lantang. Saya terima nikahnya Wulan Prameswari binti Hardinoto dengan mas kawin seperangkat alat salat, uang tunai 10 juta rupiah, dan 1 janji untuk selalu menjaganya seumur hidup. Wulan menjawab dengan suara mantap. Saya terima nikahnya Bagus Setiawan bin Suryadi dengan mas kawin yang tersebut. Dan saat kata sah terucap, desa meledak dalam sorak-sorai. Anak-anak berteriak, ibu-ibu menangis, para tetua tertawa sambil bertepuk tangan. Bahkan ayah Wulan, yang dulu meragukanku, berdiri dan memberiku jabat tangan erat, lalu memelukku. Selamat Son, bisiknya. Kamu telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak lahir dari status, tapi dari ketulusan. Ketika akad kami duduk di pelaminan, upacara sungkeman dimulai. Sekar mendekat, lalu bersujud di depan kami, meminta restu. Aku dan Wulan memeluknya erat. Ayah, ibu, katanya suara gemetar. Terima kasih sudah jadi keluargaku. Air mataku tumpah. Untuk pertama kalinya, aku dipanggil ayah, bukan karena darah, tapi karena cinta. Beberapa bulan terakhir telah berubah segalanya. PT Jati Bersama resmi beroperasi. Kantornya ada di Jakarta, tapi pusat pelatihannya di Jatiwangi. Kami melatih petani muda menggunakan aplikasi digital untuk memantau cuaca, harga pasar, dan distribusi hasil panen. Kami bangun pusat internet gratis di balai desa. Bahkan becak dayungku yang dulu viral kini jadi simbol program CSR, dijadikan transportasi ramah lingkungan untuk wisata hutan jati. Aku bukan lagi suami CEO. Aku co-founder, direktur pemberdayaan, dan pembicara di seminar nasional tentang inklusi digital. Tapi yang paling penting, aku pulang setiap minggu, dan setiap kali, Sekar berlari memelukku. Wulan menyambutku dengan senyuman yang tak bisa diganti apapun di dunia. Nenek mendoakanku sambil menggenggam tasbih kayu. Kami bukan keluarga sempurna. Kadang ribut soal pekerjaan, soal waktu, soal masa depan. Tapi kami selalu kembali. Karena kami tahu, rumah bukan soal tempat, tapi soal perasaan dicintai tanpa syarat. Malam itu, setelah hiburan tradisional selesai, kami duduk di bawah pohon jati. Tempat Wulan pertama kali mogok, tempat aku pertama kali menolongnya. Sekar tertidur di pangkuan Wulan, masih memeluk layang-layangnya, angin malam tenang. Bintang bersinar jelas, lebih indah dari lampu kota manapun. Wulan menatapku. Kamu bahagia, kan? Aku mengangguk, lebih dari yang pernah aku impikan. Padahal dulu kamu bilang,
Kamu cuman mau jadi tukang ngarit seumur hidup. Aku tertawa kecil. Iya, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Dia tidak hanya kasih aku pekerjaan, dan dia kasih aku keluarga, cinta, dan tempat untuk pulang. Ia menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku juga nggak pernah mikir akan jatuh cinta sama tukang ngarit yang nyelamatin aku di hutan hujan. Tapi kamu melakukannya, bisikku. Iya, jawabnya pelan. Dan itu keputusan terbaik dalam hidupku. Kami diam, menatap langit, mendengar suara kodok di sawah, jangkrik di semak, dan desiran daun jati yang seolah ikut bernyanyi. Di kejauhan, layang-layang emas terbang tinggi, yang kulepas tadi sore, bersama Sekar melambai-lambai di angkasa, seperti doa yang terbang menuju surga. Dan dalam hati aku berbisik, terima kasih, Tuhan, untuk hujan yang membuat mobil mogok, untuk jalan tanah licin, untuk kejujuran yang tak pernah kugadaikan, dan untuk cinta yang datang dari arah yang tak terduga. Karena kadang, hidup tidak butuh kemewahan, cukup satu pertemuan tulus, dan hati yang rela jatuh demi saling mengangkat.